Ini di mana? Bukankah saya mengajar sejarah di sekolah? Saya ini sudah melintasi waktu. Apa yang akan kamu lakukan? Yang Yixia. Awalnya saya ingin menganggapmu sebagai keluarga. Membiarkanmu menikahi adik perempuan saya, Gu Chunhua. Tapi kamu bersikeras untuk membatalkan pertunangan. Kalau begitu, jangan salahkan kami. Mari kita bicara baik-baik. Mari kita bicara baik-baik. Saudara-saudara Gu ini begitu garang. Apa semua saudara Gu adalah perampok? Tidak ada yang perlu saya bicarakan denganmu. Kakak, ayo bertindak cepat. Meskipun kita saudara, kita sudah berbuat baik padanya. Jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Saya akan membayar tebusan. Kami tidak butuh uang. Cukup dengan saudara ipar. Saya menikahi adikmu. Saya menikahi adikmu. Kenapa tidak bilang dari awal? Bilang saja dari awal sudah cukup. Kita semua adalah keluarga. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tua, kamu pergi beritahu orang untuk datang ke pesta pernikahan. Malam ini, mari biarkan saudara Yixia masuk ke kamar pengantin dengan adik perempuan kami. Saudara, pergi ganti baju dulu ya. Nanti kita masih harus masuk ke kamar pengantin. Aku akan menjadi istri bandit itu. Pemuda ini tampak cukup tampan. Sangat bagus, bersih dan putih. Benar-benar berbeda dari kita. Kedua saudara ini seperti serigala dan harimau. Memaksa saya untuk menikahi adik perempuannya. Diperkirakan pengantin ini gemuk dan jelek. Seharusnya tidak bisa menikah. Sebagai seorang penjelajah waktu, kenapa begitu lemah? Saya, Yang Yixia. Bahkan jika saya seumur hidup lajang, mati di luar, aku tidak akan pernah menikahimu, Nona. Faiz 5. Suami. Ada apa denganmu? Istri. Saya merasa cukup baik. Saudara ipar dan adik perempuan saling suka. Kalau begitu, cepatlah menikah. Mengantar ke kamar pengantin. Pengantin wanita tampak cukup baik. Menikah. Sangat baik. Menikah. Sangat baik. Ding Wangsan. Pengantin wanita adalah pemburu yang bersembunyi di gunung. Mungkin pemburu yang bersembunyi. Pajak yang terutang dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak sedikit, harus dibayar. Sepupu, kepala Li. Informasi yang diberikan sangat akurat. Hari ini saya harus membawa pengantin wanita pergi. Wangsan, hari bahagia adik perempuan saya. Kamu datang untuk mengganggu. Itu tidak tepat, kan? Kalian ini orang-orang yang menyusahkan. Selalu masuk gunung untuk menghindari pajak. Jika hari ini tidak membayar pajak, saya akan membawa pengantin wanita pergi. Mengurus beberapa hari. Terlalu menindas orang. Adik kedua, ambil senjata. Lawan mereka. Lawan. Mari kita lihat siapa yang berani. Kalian berdua bersaudara yang menjaga keluarga. Sudah terkenal di luar. Dikatakan sebagai pemburu. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perampok. Berani melawan pajak dengan kekerasan. Pemerintah pasti akan mengirim tentara untuk memberantas. Menghukum seluruh keluarga. Hanya 3 petugas pajak. Tapi datang ke pesta pernikahan untuk memungut pajak. Pasti ada rencana cadangan. Tidak boleh terjebak dalam tipu daya mereka. Tunggu sebentar, Paman. Hari ini adalah hari bahagia saya dan istri. Tidak pantas untuk menggunakan kekerasan. Lagi pula, pembayaran pajak ini adalah ketentuan hukum saat ini. Jadi kita seharusnya melaksanakannya. Bukan mereka. Kakak, dengarkan aku. Saya adalah seorang pelajar. Saya sudah belajar. Pasti tidak salah. Jika kamu tidak mau mendengarkan saya tidak akan menikahi adikmu. Itu tidak bisa. Semua warga desa, kalau begitu, pinjam sedikit uang dari kalian untuk membayar pajak. Setelah itu, pasti akan dikembalikan. Baiklah, ini milikku. Ini adalah pajak kepala untuk istriku. Cukup, kan? Pajak untuk istrimu sudah cukup. Tapi kedua pamanmu masih jauh dari cukup. Wang San, kamu sengaja mengacau, kan? Hari ini, kami berdua akan pergi ke gunung menjadi perampok. Aku akan membunuhmu juga. Ayo, takut apa? Wang Sange. Seperti yang dikatakan, jika bisa memaafkan, maka maafkanlah. Hari ini adalah hari bahagia saya dan istri. Hari yang sangat bahagia. Jika kamu tetap ingin memaksakan pajak, maka rakyat desa yang saya juga bukan orang yang bisa dianggap remeh. Baiklah, kalau begitu, saya beri kalian beberapa hari tambahan. Jika masih tidak bisa membayar,
Kakak ipar. Aturan tidak boleh dilanggar. Mari kita menikah. Para warga desa, mari kita kembali ke dalam rumah. Ayo, ayo. Suamiku, cepatlah ganti pakaian dan tidur. Istriku, kamu istirahat dulu. Saya keluar sebentar. Segera kembali. Keluar. Kamu harus pergi. Mencari masalah dengan Wang San. Seorang pria sejati. Jangan biarkan dendam berlarut-larut. Malam ini ada aku, tidak ada dia. Malam ini ada aku, tidak ada dia. Sama sekali tidak boleh. Suamiku, mereka adalah tentara pajak. Membalas dendam pada mereka. Begitu diketahui oleh pihak berwenang. Itu adalah kejahatan berat. Biarkan aku jujur padamu. Aku harus menyingkirkan Wang San. Kenapa? Karena dia mengincar kamu. Jika tidak bisa membayar. Tatapan mereka padamu. Penuh dengan nafsu. Sebagai seorang pria. Aku sama sekali tidak akan membiarkan. Istriku sendiri. Sedang dipikirkan. 3 tentara pajak itu. Malam ini pasti mati. Baik. Aku akan pergi bersama suamiku. Jangan berbuat sembarangan. Kamu tunggu aku di rumah. Tidak. Jika suami istri bersatu, aku akan pergi. Meskipun kita hanya suami istri di tengah malam. Tapi aku sudah menikahi suamiku. Tidak bisa membiarkan suamiku berjuang untukku. Sementara aku di rumah tidak melakukan apa-apa. Kamu seorang gadis. Pergi hanya akan membuat keributan. Apa salahnya seorang wanita? Suamiku, jangan meremehkan diriku. Suamiku, kamu lihat. Apakah meja kita keras atau tidak? Apa salahnya jika keras? Istriku, kamu bisa bertarung. Suamiku, aku tidak lemah dan tak berdaya. Aku bisa membantumu mengalahkan musuh. Baik, malam ini kita suami istri bersatu. Bersama-sama mengalahkan musuh. Suamiku, inilah rumah Wang San. Istriku, kamu pernah ke sini. Beberapa tahun yang lalu, kakakku membawaku. Pernah ke kota untuk membayar pajak. Pada waktu itu Wang San sangat menyusahkan. Ini membuatku menjadi selirnya. Kakakku tidak setuju. Sejak saat itu, dia terus-menerus menyusahkan keluarga kita. Tidak heran. Wang Sanhui ini mencari masalah pada hari pernikahan kita. Ternyata niat jahatnya tidak mati. Dengan kata-kata seperti ini, semakin harus membungkam. Semakin harus membungkam. Ternyata ada penyergapan. Aku akan melawanmu sampai mati. Kakak, kakak, paman. Memang pantas dia adalah suami adikku. Hari ini saat di rumah, aku melihat tatapanmu tidak biasa. Kami datang khusus. Wang Sanjia mengintai. Tidak menyangka, kamu benar-benar datang untuk membalas dendam. Dendam tidak boleh ditunda semalam. Bersedia membela adik perempuan. Dia adalah seorang pria sejati. Aku, Gulau Er, mengagumimu. Hanya saja aku tidak menyangka. Hari pernikahan yang besar. Kamu membawa adik perempuanku untuk membunuh. Membuat paman tertawa. Sebenarnya aku tidak ingin membawa istri. Dia yang bersikeras untuk datang. Ini tengah malam. Mengantuk sekali. Kembali ke gunung, kembali ke gunung. Tidur, tidur. Bukan. Istri. Paman sudah datang. Kenapa tidak membantu dan pergi? Ada selir. Tidak perlu mereka. Lagi pula, suami hanya ingin memanfaatkan malam pernikahan untuk menghilangkan Wang San. Dengan cara ini, baik untuk memaksimalkan, menghapus kecurigaan kita. Kakak-kakak pergi. Juga menghindari mereka terlibat. Istri. Kamu bahkan bisa memikirkan hal ini. Sungguh cerdas. Sepertinya di masa depan aku, Yang Yixia. Beruntunglah. Suami, jangan memuji diriku lagi. Mari kita selesaikan urusan penting terlebih dahulu. Ya, pergi. Yang Yixia bukankah hanya seorang pelajar? Tidak ada yang sebaik kakak ketiga saya. Iya, Gu Chunhua hanyalah bunga segar yang tertancap di kotoran sapi. Ayo. Yang Yixia berani merebut orang yang aku tuju. Saya tidak akan membiarkannya pergi. Lebih baik segera. Kita pergi ke rumah barunya. Menyunat Yang Yixia. Kita bertiga akan menjadi pengantin. Biarkan gadis kecil itu melayani kita dengan baik. Bagaimana? Baiklah. Sudah disepakati. Baik. Setelah minum gelas ini, kita pergi. Ayo. Sekelompok binatang ini. Saya pasti akan membunuh kalian hari ini. Nona. 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 Kamu terlalu emosional. Kenapa kamu tidak menunggu saya? Nona.
Nona. Semuanya sudah mati. Nona. Semuanya sudah mati. Kamu saja. Terjebak. Meluncur. Memotong sedikit. 3 orang sudah dibunuh. Iya. Mereka yang begitu kotor pantas mati. Ya Tuhan. Ini aku. Menikahi seorang pahlawan wanita sebagai istri. Suamiku, saya katakan padamu. Kita sudah kaya. Begitu banyak. Masih ada begitu banyak uang. Kita semua hidup dengan baik sekarang. Nona, kamu benar-benar seorang wanita baik yang bisa mengatur kehidupan. Tunggu sebentar, dalam drama pendek dikatakan bahwa penjahat paling sulit dibunuh. Saya akan masuk dan melihatnya. Apakah mereka sudah meninggal atau belum? Aku tidak tahu apa itu drama pendek, tetapi mereka pasti sudah mati. Saya percaya pada istri. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Cepat pergi. Suamiku, dengan uang ini, kita bisa membeli perabotan dan memperbaiki rumah. Dan membeli tanah. Tunggu sampai aku melahirkan. Setiap kali makan, biarkan anak makan daging. Menantu bodohku. Uang ini, tidak berani untuk digunakan. Jika kita menghabiskannya, akan ada masalah besar. Betul, betul, betul. Maaf, aku lupa. Besok, kasus keluarga Wangsan akan terungkap. Pihak berwenang pasti akan menyelidiki. Jika keluarga kita tiba-tiba kaya, pasti akan dicurigai. Sangat pintar. Besok aku akan pergi ke gunung. Untuk menyembunyikan ini terlebih dahulu. Tunggu sampai situasi tenang. Baru kita gunakan. Suamiku, izinkan aku melayanimu untuk tidur. Nona, aku ingin bertanya padamu. Kamu memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik. Itu belajar dari siapa? Saya lihat 2 paman. Juga tidak ada seperti kamu ini. Keterampilan yang begitu baik. Itu diajarkan oleh seorang tua di gunung saat kecil. Apa yang diajarkan migran lanjut usia itu kepada saya? Saya belajar selama 5 atau 6 tahun. Nyonya. Kamu telah bertemu dengan orang hebat dari luar dunia ini. Saya masih punya satu pertanyaan. Nyonya memiliki keterampilan seperti ini. Kenapa harus menikah dengan saya? Karena suamiku, kamu adalah seorang pelajar. Berpendidikan dan tidak perlu membayar pajak. Asalkan menikah dengan suami. Tidak perlu seperti saudara-saudara. Harus pergi ke pegunungan untuk belajar. Dan juga, suami memiliki penampilan yang gagah. Saya benar-benar menyukainya. Nyonya. Suami, minumlah air. Sudah disimpan dengan baik? Dia adalah Yang Yixia. Tuan, Yang Mulia. Dia adalah Yang Yixia. Dia membunuh sepupunya, Wang San. Yang Yixia, kamu berani membunuh petugas pajak? Kamu benar-benar berani sekali. Yang Mulia, anjing manusia. Saya hanya seorang pelajar lemah yang tidak bisa membunuh ayam. Siapa yang berani membunuh petugas pajak? Saya bahkan tidak berani membunuh ayam. Masih berani membantah? Kemarin Wang San menunggu 3 prajurit. Pergi ke rumahmu untuk memungut pajak. Malam itu dibunuh oleh seseorang. Jika bukan kamu, siapa lagi? Tuan, malam tadi, saya bersama istri. Malam pengantin. Saya terus bersama istri. Sepanjang malam kami bersama. Istri saya bisa bersaksi untuk saya. Istrimu tentu saja membela kamu. Kepala polisi ini sudah mengumpulkan bukti. Kau membunuh Wang San. Segera aku yang sebenarnya. Jika tidak, hukuman berat menunggu. Tuan, saya tidak membunuh. Orang berpendidikan seperti ini benar-benar tidak berguna. Keberanian yang begitu kecil. Menangis dan merintih. Tidak seperti seorang pria. Tuan, jangan bicara lagi. Jangan katakan lagi. Sangat memalukan. Saya masih ingin ikut ujian musim gugur. Tinggalkan sedikit reputasi untuk saya. Tuan, seperti kamu yang pengecut ini. Masih ingin ikut ujian musim gugur. Pergi juga sia-sia. Ayo pergi. Mari kita lihat tempat lain. Tuan.
Yang Yixia pasti adalah pelakunya. Tangkap dia. Penyiksaan berat. Pasti bisa memecahkan kasus ini. Bagaimana? Apakah kamu sedang mengajarkan saya cara bekerja? Orang kecil tidak berani. Ayo kita pergi. Orang dewasa, orang dewasa. Jangan pergi. Kamu tidak boleh sembarangan menyebarkan tentang orang kecil. Orang dewasa, besar. Istriku. Sudah bisa dihadapi. Saya berakting sangat pengecut. Mereka seharusnya tidak akan. Kembali lagi, kan? Suamiku, kamu benar-benar hebat. Tadi saya hampir terjebak oleh mereka. Jadi mereka bersama kita. Hanya saja, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Prajurit dan pegawai pemerintah di kota kabupaten. Semua sudah datang. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Suamiku, saya akan menyelidiki sedikit. Sangat hati-hati. Suamiku, benar-benar seperti yang kamu katakan. Sesuatu terjadi di kota kabupaten. Benar-benar seperti yang kamu katakan. Sesuatu terjadi di kota kabupaten. Kita, dinasti besar, harus membayar upeti tahunan. Membayar upeti tahunan. Pajak diberikan kepada siapa? Kepada suku minoritas di utara. Mereka menyebut diri mereka suku serigala. Selama bertahun-tahun mereka sering melanggar perbatasan. Orang-orang dinasti Yun tidak bersenjata. Tidak ada perlawanan. Hanya bisa membayar upeti tahunan. Berdoa kepada mereka. Jangan mengganggu dinasti Yun kita. Bukankah ini sangat mirip dengan dinasti Song? Apakah kamu tahu berapa banyak pajak yang harus dibayar? Pajak tahunan harus digandakan setiap beberapa tahun. Tahun ini sudah mencapai 50.000 tael emas, 200.000 tael perak, 1 juta uang perak, sutra, garam, dan teh mencapai 1.000 gerbong. Para bangsawan tidak kekurangan harta ini. Mereka hanya akan membuat rakyat meningkatkan pajak. Inilah yang membuat rakyat menderita tak terkatakan. Dan tahun ini, suku serigala juga harus memberikan upeti kepada istana. Seorang putri cantik. Untuk melayani beberapa suku mereka, secara bergiliran memperlakukan dengan buruk sekelompok bajingan ini. Suamiku, jangan marah. Ini adalah urusan istana mereka. Kita rakyat tidak bisa terlibat. Apa yang dimaksud dengan tidak terlibat? Ini adalah kita. Seluruh penghinaan bagi orang Han, kebangkitan dan kejatuhan negara, adalah tanggung jawab setiap individu. Ini bukan hanya urusan istana. Ini menyangkut kita semua. Istriku, maaf, saya terlalu emosional tadi. Saya tidak seharusnya marah padamu. Tidak apa-apa, saya tidak peduli. Mengenai mengapa membunuh seorang petugas pajak, sampai harus menggerakkan banyak orang. Itu karena tahun ini pajak tahunan harus melewati daerah kita, Jingxian. Para pejabat takut ada perampok, jadi mereka melakukan pemeriksaan ketat. Tidak menyerang orang asing, tetapi begitu kejam terhadap sesama. Sepertinya, pemerintahan ini sudah hampir berakhir. Suamiku, kata-kata seperti ini tidak bisa diucapkan sembarangan. Istriku, tenang saja, saya tidak bodoh. Namun pajak tahunan ini, yang melewati daerah kita, khawatir tidak akan aman. Kita harus pindah ke pegunungan lebih awal. Baiklah, saya akan mendengarkan suamiku. Chunhua. Nama ini tidak terlalu bagus. Lebih baik, mulai sekarang kamu dipanggil Gu Xiaomei. Gu Xiaomei. Terdengar bagus. Terima kasih suamiku atas nama yang diberikan. Adik ipar Xiaomei. Adik ipar ada kabar baik. Ini adalah kabar baik yang sangat besar. Adik ipar ada kabar baik. Ini adalah kabar baik yang sangat besar. Kabar baik apa? Kakak, aku duduk dan berkata. Sekelompok tentara datang ke dalam, mencari orang di pegunungan. Saya mendengarkan diam-diam apa yang mereka bicarakan saat menjadi tentara. Jika tidak menemukan orang, mereka semua akan mati. Kemudian pemimpin tentara mereka mengatakan kepada kami para pemburu, asalkan membantu mereka menemukan orang, dapat membebaskan para pemburu di gunung dari semua pajak yang harus dibayar, juga memberikan hadiah 10 guan. Ini adalah kabar baik yang luar biasa. Benarkah? Aku akan pergi mencari seseorang juga, pria atau wanita, yang bertugas tidak mau berbicara. Bagaimanapun, mereka bilang asalkan menemukan orang asing. Cukup dengan memberikan mereka jamuan teh. Di gunung jumlahnya hampir ada beberapa ratus pemburu. Total pajak yang harus dibayar sangat mengerikan. Imbalan kali ini begitu tinggi. Orang-orang yang mereka temukan pasti adalah orang penting. Kakak ipar, istri. Kita tidak bisa terlibat dalam hal ini. Juga harus menjauh sejauh mungkin. Kenapa begitu? Begitu baiknya hal ini. Itu adalah kesempatan yang langka. Kakak ipar yang lebih tua. Seorang pria sebelum memiliki kekuatan. Meskipun memiliki kekayaan yang tinggi, tidak akan bisa dipertahankan. Lagi pula, bahkan jika kita menemukan orang, sangat mungkin akan menyebabkan bencana bagi diri sendiri. Suamiku, maksudmu adalah,
Para pejabat itu berbohong. Apakah mereka akan menepati janji? Saya tidak tahu. Namun ada satu hal yang saya yakini. Orang yang memegang gagang pisau, tidak semudah itu untuk dibohongi. Mungkin ada benarnya. Para pejabat itu demi menjaga rahasia. Mereka bahkan akan membungkam orang yang tahu. Dengan kata-kata seperti itu, mereka tidak hanya bisa menerima 10 untai uang tunai, tapi juga mendapatkan sejumlah besar pajak. Saya tidak mengerti banyak hal. Lagi pula, saya hanya mendengarkan kakak ipar saya. Saya akan pergi dan memberitahu yang lain sekarang juga. Aku pergi sekarang. Suamiku, apakah kamu sudah menebak? Alasan para pejabat itu mencari orang. Mendengar para pejabat itu, perilaku mereka yang sangat rahasia. Aku curiga orang yang mereka cari adalah putri daerah yang hilang. Kehilangan putri adalah dosa besar. Jika memang seperti itu, tidak peduli apakah mereka menemukannya atau tidak, orang-orang yang tahu itu pasti akan dibungkam. Jadi, jika perlu, kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus bersembunyi di pegunungan. Baiklah. Suamiku, kepalamu ini. Bagaimana bisa seperti ini? Kenapa begitu pintar? Sedikit hal saja bisa menebak begitu banyak hal. Tentu saja, ini semua yang diajarkan sejarah kepada saya. Apakah kamu menganggap saya guru sejarah ini? Itu sia-sia saja. Tentu saja saya harus lebih pintar. Jika tidak, bagaimana bisa cocok dengan menantu saya yang cantik ini? Istriku datang. Yang kedua datang untuk makan. Makan. Ada apa? Ada apa? Sudah mati. Semua mati. Mati. Semua mati. Kakak kedua. Siapa yang mati? Di dekat kita. Pemburu dari beberapa desa semua mati. Beberapa ratus pemuda. Semua dibunuh oleh para pejabat yang berpatroli. Dibunuh. Sekelompok binatang. Memahami. Paman Liu mengalahkan Paman Sheng. Mereka adalah pemburu yang sangat baik. Sejak kecil sangat menjaga kita. Bagaimana? Bagaimana tiba-tiba? Sungguh pantas mati. Istriku. Setelah kejadian ini, aku tersenyum dan mengumpat. Memimpin semua orang untuk bangkit. Tubuh kita hancur, kita tidak akan pernah menjadi lemah lagi. Jika ada kekuatan yang menindas kita lagi, kita akan mengangkat pedang dan melawan. Kembali. Tunggu sampai kita memiliki kekuatan. Menemukan para pembunuh itu. Demi keluarga dan teman-teman kita. Membalas dendam. Tentang balas dendam. Harus membalas dendam. Suami adik. Ming. Kami akan mengambil hadiahmu. Kami yang cerdas ini. Nanti kita, saudara-saudaraku, akan mengikuti kamu. Baik, kita akan bersembunyi 3 hari lagi. 3 hari kemudian, kita keluar untuk melebur besi. Membuat anak panah. Mengumpulkan harta dan merekrut tentara. Baik, baik. Anjing yang terkutuk benar-benar serakah. Mati itu baik. Harta ini nanti akan menjadi milik kita. Modal untuk kaya. Baik. Pegang pisau baja untuk melindungi diri. Turun dari gunung. Tolong. Pergi ke sana dan lihat. Tolong. Tolong. Istri ini. Dia berpakaian sangat baik. Seharusnya itu putri yang sedang melarikan diri, kan? Siapa kamu? Kenali situasi dan serahkan orang itu a Era. Memberikan kalian 10 tael sebagai hadiah. Kalianlah yang membunuh pemburu itu. Kalian adalah Algojo. Kami tidak akan menyerahkan orang. Kalau begitu, jangan salahkan saya jika tidak sopan. Ada pengejar di depan. Di balik beruang dan serigala. Apa yang harus kita lakukan? Ada pengejar di depan. Di balik beruang dan serigala. Apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa lari lagi. Mari kita lawan mereka. Tunggu saya sebentar. Jangan bergerak. Saudara-saudara, kekayaan datang dari risiko. Bunuh beberapa dari mereka. Ambil kembali putri daerah. Saya menunggu kemewahan dan kekayaan. Sekali langkah menuju kesuksesan. Suami, saya datang untuk menyelesaikan.
beberapa pembunuh ini. Istriku, hati-hati. Suami, hati-hati. Saudara ipar. Suami. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saudara ipar, kamu benar-benar hebat. Kamu lebih hebat dari kami para pemburu. Jika tidak menjadi juara seni bela diri, sia-sia saja. Saudara ipar, bagaimana dengan gadis kecil ini? Kita tidak? Tidak, lihat. Lukanya tidak akan bertahan lebih dari 2 hari. Pasti tidak akan selamat. Ya, banyak pemburu di gunung. Semuanya luka yang bernanah. Mati karena tidak diobati. Menurut saya, kekayaan datang dari risiko. Kita harus menyelamatkan putri daerah ini. Suami yang baik bilang jika menyelamatkan kita, maka selamatkanlah. Saudara ipar dan adik perempuan setuju. Selamatkan. Maka saya akan mencari orang untuk menangani lokasi. Kalian angkat dia turun gunung. Berjalanlah dengan baik. Suamiku, kamu memang hebat. Kamu yang menyiapkan makanan. Kamu yang menyiapkan makanan siap saji. Kamu yang menyiapkan obat-obatan. Dia sudah sadar. Demamnya juga sudah reda. Gadis kecil, Ming Yue. Terima kasih banyak, Tuan, atas pertolonganmu. Nama belakangnya Zhao. Guoxing. Guoxing. Sepertinya, kamu memang putri yang sedang melarikan diri itu. Benar. Aku melarikan diri dan menyebabkan banyak orang menderita. Tolong serahkan aku kepada tentara. Korbankan aku seorang, agar bisa menyelamatkan semua orang di dunia. Putri, simpan pikiran bodoh itu. Jika sekarang kamu diserahkan, lebih banyak orang akan meninggal. Selain itu, harga diri suatu bangsa adalah untuk membiarkan pria yang menanggungnya, dan bukan membiarkan seorang wanita untuk mengalah dan mengorbankan diri. Istriku, kamu harus minum obat tepat waktu. Putri, apa menurutmu suamiku baik? Atau tidak? Tinggalkan dia untuk menjadi selirnya. Tinggalkan dia untuk itu. Apa katamu? Aku adalah putri. Bagaimana kamu bisa memintaku menjadi selir? Gadis Ming Yue, kamu sekarang dalam bahaya. Ah, kamu harus tahu. Sekarang kamu bukan putri lagi. Kamu adalah wanita yang dijodohkan, yang akan dikirim ke padang rumput. Kalau ke Mongolia sih tidak masalah. Tapi kamu harus pergi ke suku serigala. Orang-orang di sana sangat kejam. Biasanya makan daging mentah, tidak mandi sepanjang tahun, memperlakukan wanita seperti barang, sering menukar istri mereka, untuk bersenang-senang dengan istri. Nanti ketika anak lahir, tidak tahu siapa ayahnya. Kamu bilang itu menyedihkan atau tidak? Bagaimana bisa begitu? Sangat menakutkan, kan? Jadi, tinggallah, dan hidup dengan baik bersama kami. Kamu ini orang yang sangat aneh. Bagaimana bisa kamu dengan sukarela? Suamimu mengambil selir. Bukankah kamu tidak merasa cemburu? Aku bukan mencarikan wanita untuk suamiku, tapi mencarikan selir untuk rumah. Jika ada selir di rumah, itu menunjukkan kehidupan berjalan baik. Itu menunjukkan suamiku mampu. Dan selir bisa melahirkan lebih banyak anak untuk suami. Sayang sekali kamu masih putri. Tidak mengerti prinsip memperluas keturunan? Apa kamu tidak mengerti? Tapi aku tidak pernah berpikir untuk menjadi selir bagi orang lain. Pepatah lama mengatakan dengan baik, menikahi istri yang bijaksana, mengambil selir yang cantik. Saya memberikan kesempatan ini karena kamu cantik. Hanya karena itu saya memberi kamu kesempatan ini. Kamu harus tahu, suamiku bukan orang biasa. Dia akan mengikuti ujian di masa depan. Pasti akan lulus sebagai siswa berprestasi dan calon pejabat. Bahkan bisa menjadi yang terbaik. Kamu harus memikirkannya dengan baik. Setelah desa ini, tidak ada toko seperti ini lagi. Tapi sekarang saya adalah seorang pendosa. Klan serigala. Mungkin itu akan terjadi padaku. Sebagai alasan untuk melarikan diri. Mengirim pasukan untuk menyerang perbatasan. Sekarang saya menikah dengan siapa? Semuanya akan merugikannya. Saudara ipar, kamu sangat hebat. Kepala panah besi ini lebih baik daripada milik tentara. Sekarang kita adalah pemburu yang sebenarnya. Apakah kamu mendengarnya? Suamiku sangat hebat. Dia bisa membuat besi halus. Dia juga bisa membuat obat untuk mengobati luka bernanah. Obat ajaib, penisilin. Dengan barang-barang ini, kekayaan keluarga yang kami tidak bisa dihentikan. Bagaimana?
Apakah kamu tergerak? Juga. Sekarang saya sudah bukan bangsawan lagi.